Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Nawawi Pemula. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan membahas tentang at-tawabi', yaitu kelompok kata yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Jadi at-tawabi adalah kelompok kata dalam bahasa Arab yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Baik. Kemudian at-tawabi ini ada 4 ya. At-tawabi ini ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah an-na'tu. Jadi at-tawabi itu ada 4. Yang pertama adalah an-na'tu. Sifatnya. Na'tu itu adalah sifat. Kemudian yang kedua adalah al-'atfu ya. Kemudian yang ketiga at-taukidu. Yang keempat al-badalu. Jadi ada yang istilahnya na'at atau kata sifat. Kemudian ada al-'atfu atau ya. Atau ini adalah kata sambung. Nanti ada beberapa huruf yang bisa digunakan sebagai kata sambung. Kemudian taukid. Taukid adalah menguatkan makna suatu kalimat dengan lafaz tertentu. Kemudian yang keempat adalah badal. Badal adalah keterangan pengganti. Keterangan pengganti. Nah sekarang insya Allah pertama kita akan bahas tentang an-na'tu ya. Sekarang kita bahas an-na'tu atau sifat. Ya, jadi ya kalau kita ingin memberikan sifat dalam bahasa Arab, kita menggunakan yang namanya na'at. Ya. Kita gunakan yang namanya na'at. Nah, na'at ini termasuk dengan at-tawabi, yaitu kelompok kata yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Maksudnya begini, kalau yang disifati, ya, kalau yang disifati itu marfu', maka sifatnya juga marfu'. Yang disifati mansub, maka sifatnya juga mansub. Yang disifati majrur, maka sifatnya juga majrur. Contoh, ya. Contohnya misalnya, kita ingin mensifati Zaid dengan sebuah sifat. Misalnya kita katakan Zaid itu orangnya pandai. Ya. Zaid itu orangnya pandai. Ketika Zaid dalam ya i'rabnya marfu, misalnya kita mengatakan Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Kita ingin memberikan sifat pandai al-mahir, maka ya kan secara kemungkinan al-mahir ini kan bisa al-mahiro, al-mahiri, al-mahiru. Begitu kan? Maka di sini karena yang disifati adalah Zaid, ya, dan Zaid marfu, maka Ja'a Zaidun al-mahiru. Ya. Kenapa kita baca al-mahiru? Dia mengikuti Zaidun yang marfu. Ya. Dia mengikuti Zaidun yang marfu. Ya. Ini ikut sama ini. Nah, ketika ya Zaid dalam keadaan mansub, misalnya kita bikin kalimat ra'aitu Zaidan, ya. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Maka kalau begini kalimatnya, karena Zaidan mansub sebagai maf'ul bih, kita katakan ra'aitu Zaidan al-mahir. Al-mahir. Kenapa al-mahir? Ikut Zaidan. Ya, ikut Zaidan. Kemudian kalau misalnya yang disifati Zaidnya ini dalam keadaan majrur, misalnya kalimatnya marartu bi Zaidin. Saya berpapasan dengan Zaid, ya. Marartu bi Zaidin. Maka di sini marartu bi Zaidin al-mahiri. Kenapa al-mahiri? Ikutin Zaidin. Inilah kenapa na'at ya
termasuk at-tawabi. Karena i'rabnya nggak harus marfu, ya. Kan kalau fa'il wajib marfu. Begitupun mubtada dan khabar wajib marfu. Kemudian maf'ul bih wajib mansub. Kemudian kemarin kita belajar majrur wajib majrur, itu berpilih wajib majrur. Tapi kalau kita membahas at-tawabi, maka dia i'rabnya mengikuti kata yang diikuti. Ya. Kalau yang diikuti marfu maka dia marfu. Ja'a Zaidun al-mahir. Yang diikuti mansub ra'aitu Zaidan al-mahir. Yang diikuti majrur maratu bi Zaidin al-mahir. Ya, jadi ini ya cara kita memberikan sifat dalam bahasa Arab. Baik, sekarang kita akan sapa Ustaz yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, kita sapa pertama di sini ada Pak Ramadhani ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan. Pak Ramadhani. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Ada suaranya? Nggak ada suaranya Ustaz. Cek. Oh. Iya, Pak Ramadhani. Ya Ustaz. Ya, Afwan tadi aneh lupa kalau pakai headset yang nggak pasang di kuping. Baik, Pak Ramadhani. Jadi sekarang kita sedang membahas tentang naat ya, atau sifat ya. Bahasa lainnya naat itu adalah as-sifah ya. Nah, naat ini termasuk dalam kelompok at-tawabi ya, yaitu kelompok kata yang i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya ya. Nah, dalam pembahasan tentang naat, kita akan mengenal istilah naat dan istilah man'ut. Ya. Naat itu adalah sifat, man'ut yang disifati. Jadi ada istilah naat, ada istilah apa? Man'ut ya. Jadi an-na'tu wal man'utu. Ya, ada istilah an-na'tu, ada istilah man'ut ya. Pertanyaannya, kalau kalimatnya ja'a Zaidun al-mahiru, mana naatnya, mana man'utnya? Naatnya al-mahiru Ustaz. Baik, mumtaz. Jadi al-mahiru sebagai naat. Iya, sifatnya Ustaz. Ya, sifatnya. Mana man'utnya? Apa namanya? Ini tadi Ja'a Zaidun. Tadi tulisannya apa Ustaz? Ja'a Zaidun al-mahiru. Oh ya, Zaidun Ustaz. Ya, Zaidun, jadi man'utnya adalah Zaid ya. Oh ya, Zaidun. Pertanyaannya, kenapa di sini Zaidun marfu? Karena fi'il Ustaz. Fi'il. Fi'il atau fa'ilnya Ustaz. Fa'ilnya Ustaz. Ya. Fa'ilnya ya. Iya. Jadi Zaidun itu marfu karena sebagai fa'il. Itu fa'il Ustaz. Baik. Kemudian kalimat ra'aitu Zaidan al-mahira, mana naatnya, mana man'utnya? Naatnya al-mahira. Entas, kemudian man'utnya? Man'utnya Zaidan. Baik, ya. Kenapa Zaidan mansub? Karena sebagai maf'ul bih. Entas. Kemudian yang ketiga, maratu bi Zaidin al-mahiri. Naatnya mana? Naatnya al-mahiri. Baik, kemudian man'utnya? Zaidin. Kenapa Zaidin majrur? Karena ada huruf jar bi. Mumtaz, karena ada huruf jar ba. Ya, baik. Banyak ya, Pak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum wa antas jazakallahu wa fikum barakallahu. Baik. Selanjutnya adalah Ibu Aida ya. Baik, Bu Aida. Nah, Ustaz. Bu Aida sudah membaca bukunya tentang naat? Sudah Ustaz. Ustaz, Afwan Ustaz, sebenarnya ini yang ikut anak-anak ini Ustaz, Raja Afdilani. Oh gitu, jadi gimana?
Jadi anak ini sama anak-anak aja. Oh, ya, ya. Hah? Belum belajar. Ya udah Mami aja. Ya udah anak aja Ustaz Afwan. Anaknya nggak mau. Oh, baik. Apa saja kaidah na'at dan man'ut? Kaidah na'at dan man'ut. Apa ya? Apa? Jadi simpel ya, kalau na'at dan man'ut ini kaidahnya, na'at harus mengikuti man'ut dari sisi nau'nya. Jadi Dari sisi apa, na'at Ustaz? itu, yang pertama nau. Nau itu adalah jenis ya. Kalau yang disifati mudzakkar, maka na'atnya mudzakkar. Ya. Jadi yang pertama adalah an-nau'u, jenis. Kalau disifati mu'annas, maka sifatnya mu'annas. Misalnya ini kan ja'a Zaidun al-mahiru. Tapi kalau ja'at Fatimatu, apa sifatnya, Bu? Al-mahiratu. Mumtaz. Ini yang dimaksud sama jenisnya. Sama Nau'nya. nau. Ya, jadi nau itu jenis yang mudzakkar muannasnya. Kemudian yang kedua, al-adad. Harus sama dari sisi bilangannya, jumlahnya. Nah. Misalnya, kalau ja'a al-muslimani, maka sifatnya adalah ja'a al-muslimani. Ja'a asma. Ini kalau kayak gini, kayaknya volumenya terlalu besar ya. Ja'a al-muslimani al-mahirani ya. Kenapa al-mahirani? Karena man'utnya musanna ya. Ini namanya musanna kan? Ini musanna. Maka na'atnya juga harus musanna. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Bu Aida. Oh iya. Baik, selanjutnya Pak Adito. Nah, Pak Adito. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kaidah na'at yang kedua, yaitu harus sama dari sisi adat. Ya, kita akan membuktikan kalau na'at itu mengikuti bilangan dari man'utnya. Kalau man'utnya mufrad, na'atnya mufrad. Kalau man'utnya musanna, na'atnya musanna. Kalau man'utnya jama', na'atnya jama'. Contohnya misalnya yang musanna ja'a al-muslimani al-mahiran. Sekarang kalau yang disifati itu jama', misalnya ja'a al-muslimuna, maka kita katakan ja'a al-muslimuna Al-mahiruna. al-mahiruna. Ya. Ja'al muslimuna al-mahiruna. Jadi mengikuti nih, berhubung man'utnya muslimun jama', maka na'atnya pun al-mahiruna. Kalau sekiranya kita mengatakan ja'a al-muslimuna al-mahiru, salah ya, harus ngikut. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama harus sama nau'nya, mudzakkar muannasnya. Kemudian yang kedua adat, ya, adat itu adalah bilangannya. Yang ketiga harus sama dari sisi ya Ma'rifat nakirah. at-ta'rif wa tankir. Artinya ma'rifat dan nakirahnya. Kalau yang disifati ma'rifat, maka sifatnya ma'rifat. Kalau yang disifati nakirah, maka nakirah. Misalnya tadi ja'a Zaidun al-mahiru itu contoh yang ma'rifat atau yang nakirah? Ja'a Zaidun al-mahirah. Al-makhrifatat. Kenapa Zaid ma'rifat? Karena Zaid itu isim alam. Mumtaz ya, isim alam itu memang hukumnya adalah ma'rifat. Jadi al-mahiru na'at dari Zaidun yang ma'rifat, makanya al-mahiru ya. Makanya al-mahiru. Boleh nggak kalau kita mengatakannya ja'a Zaidun mahirun? Zaidun mahirun. Nggak boleh, Tad. Karena mahirunnya nakirah. Mumtaz. Jadi berhubung Zaidnya ma'rifat, maka harus ikutan ma'rifat na'atnya. Pakai al. Nah, kalau gitu gimana contoh yang nakirah?
Ja'a Zaidun al-mahirun. Al-mahirah. Kan Zaid itu Ja'a Zaidun ma'rifat. al-mahiru. Itu mah contoh ma'rifat ya. Yang nakiro yang nakiro. Misalnya, Ja'a tolibun mahirun. Mumtaz ya. Ja'a tolibun ya. Ja'a tolibun mahirun. Nah, di sini tolib nakiro. Kenapa tolibun nakiro? Karena dia masih belum jelas itu tolibnya yang mana, Tat. Iya, karena nggak ada alnya gitu aja. Nggak ada alnya, maka dia nakiro. Tapi kalau misalnya ane kasih al nih, ja'a tolibu, nah apa gimana? Al-mahirun. Al-mahiru. Ya, jadi kalau alnya, tolibnya kita kasih al, ja'a tolibu, maka al-mahiru. Pertanyaannya apa beda makna dari ja'a tolibun mahirun dengan ja'a tolibul mahiru? Ja'a itu pergi atau teh? Datang. Oh, datang. Kalau ja'at tolibul mahiru itu maksudnya tolib yang mahir itu datang. Datanglah Iya. tolib yang mahir itu. Setelah datang, kalau datang lama perintah. Oh iya benar. Setelah datang. Sementara kalau sebenarnya sama-sama, emang bedanya apakah sama? Bukannya sedikit berbeda dari ini ya, dari sisi pelafalan ya, Iya, dari sisi apanya bedanya? Bingung juga jelasinnya. Jadi kalau ja'at talibul mahiru, ini siswanya antara yang ngomong sama yang diajak ngomong sudah mudeng siapa yang diomongin gitu. Tapi dia mungkin lagi malas aja nyebutin namanya gitu. Tapi kalau ja'at talibun mahirun ini masih nakiro, masih belum jelas siapa ya. Jadi talib kalau ditanya siapa talibnya nggak tahu dia. Tapi kalau ja'at talibul mahiru, siapa talib? Nama talibnya Zaid misalnya, Ali misalnya. Tapi kalau ja'at talibun mahirun ini nakiro, ya kayak gitu ya. Ini bedanya. Meskipun ya kalau dalam kalimat sehari-hari tentu lebih sering kita akan gunakan yang ma'rifat ya. Ja'at talibu al-mahirun. Baik. Kemudian kaidah yang keempat harus sama dari sisi apa yang keempat? Sama dari sisi i'rab. I'rab ya. Ini yang paling penting justru ya. Artinya kalau yang diikuti marfu maka naatnya marfu. Yang diikuti mansub maka mansub. Yang diikuti majrur maka majrur. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nam Ibu Aisyah. Labbaik Ustaz. Baik, Bu Aisyah. Kita udah membahas 4 kaidah na dan man'ut. Sekarang Ane mau Bu Aisyah bikin contoh kalimat yang man'utnya itu dari jenis jamak muannas salim ya. Salat al-muslimatu as-solihatu fi buyutihin. Lengkap ya, udah sama jam majur ya, Taib. Salat al-muslimatu. Naam, salat al-muslimatu fi as-solihatu ya. As-solihatu fi buyutihin. Fi buyutihinna ya. Fi buyutihinna. Taib. Ini kalimatnya lengkap ya, memborong semua yang kita udah pelajari kemarin-kemarin. Taib. Kita tinjau sekarang. Salat apa i'rabnya, Bu? Dia itu adalah fi'il madhi.
Mumtaz, fi'il madi. Kemudian al-muslimatu. Ini apa? Dia fa'ilnya. Mumtaz, fa'ilnya. Makanya Ibu bacanya doma ya. Rofa. Kenapa doma, Bu? Kenapa doma? Ya karena dia jamak muannas salim, tanda rofanya dengan doma. Mumtaz. Kemudian as-solihatu sebagai apa? Dia sebagai sifat atau naat untuk al-muslimatu. Baik, kenapa dia dibacanya as-solihatu, enggak ti, enggak ta? Ya kan dari sisi i'rab harus sama. Kalau yang disifatinya rofa, maka si naatnya juga harus rofa. Mumtaz. Kemudian fi buyutihinna, fi huruf apa namanya? Fi harful jar. Baik, buyuti. Isim majrurun bi fi, dia jar oleh kasroh karena dia jamak taksir. Mumtaz, jadi buyuti kan jamaknya baitun ya. Jamaknya Iya. baitun. Jamak taksir ketika aja tandanya kasro. Kemudian hinna jata hinna. Dia mudhof ilaih bagi buyut. Taib ya. Hinna sini sebagai mudhafun ilai. Taib. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Jazakallah khairan, Ustaz. Taib ya. Alhamdulillah tadi Bu Aisyah ngasih contohnya sangat lengkap ya. Memborong semua yang kita pelajari sampai kemarin. Baik. Selanjutnya Pak Andi Hakim. Halo, Pak Andi Hakim. Ya, Ustaz. Baik. Pak Andi Hakim, coba bikin kalimat terserah mau i'rabnya apa, yang jelas man'utnya itu aneh maunya musanna tapi mu'annas. Paham nggak maksudnya? Mu'annas tapi yang dua, ya yang musanna. Ya. Baik, apa contohnya? Zahabat tolibatani zakiyatani. Tentu pakai al atau enggak? Enggak, Taib. Ayo, terusin. Zakiyatani ilal madrasati. Taib. Zahabat tolibatani mahironi tadi ya? Zakiyatani. Oh, zakiyatani. Apa arti zakiyatani? Bentar ya, Ustaz ya. Ya, bedanya antara mahir sama zaki. Kalau zaki itu cerdas ya. Oh, cerdas. Kalau cerdas itu kayak apa ya? Kayak bawaan lahir ya. Kalau pintar itu dengan usaha. Baik. Zahabat talibatani zakiyatani ila apa tadi? Ilal madrasati. Baik, ilal madrasati. Baik, ayo kita i'rab. Zahabat apa? Zahabat fi'il ya. Ustaz. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Baik, talibatani Fa'il. Kemudian zakiyatani Naat. Pertanyaannya kenapa nih talibatani zakiyatani? Kenapa enggak talibatani aja? Kan misalnya ada dua versi. Rofa, Ustaz. Rofanya dengan alif. Baik, karena misalnya itu ketika rofa tandanya alif ya. Zakiyatani. Talibatani. Maka zakiyatani mengikuti ya. Baik, ilal madrasati apa ya i'rabnya? I'rabnya jar majrur. Baik, al-jaru al-madrasatinya al-majrur. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik ya. Jadi kita sudah membahas na'at, yaitu sifat. Dan sifat ini insyaallah sangat mudah. Yang penting kita tahu bahwasanya yang namanya sifat atau na'at dalam bahasa Arab harus sama dari 4 sisi ya, dengan man'utnya, dengan kata yang disifatinya. Yang pertama harus sama dari sisi nau'nya. Kalau yang disifati mudzakkar, na'atnya mudzakkar, yang disifati muannas, na'atnya muannas. Kemudian yang kedua harus sama dari sisi adatnya. Kalau yang diikuti mufrad, na'atnya mufrad, yang disifati musanna,
yang disifati jamak maka naatnya jamak. Kemudian yang ketiga at-ta'rif wa tankir, ya, ma'rifat dan nakirah. Kalau yang diikuti ma'rifat maka naatnya ma'rifat, yang diikuti nakirah maka naatnya nakirah. Misalnya tadi yang dibuat oleh Pak Andi ya, kan kalimatnya zahabat thalibatani dakiyatani. Kalau sekiranya kita ngasih al kepada at-thalibatani, misal ya, kita main al, maka mau nggak mau sifatnya az-zakiyatani, ya, itu kalau kita main al. Karena kalau yang disifati ma'rifat, sifatnya ma'rifat juga. Nah yang keempat, dan ini yang paling penting, inti dari tawabi, yaitu sama i'rabnya. Yang diikuti marfu maka dia marfu, yang diikuti mansub maka naatnya mansub, yang diikuti majrur maka naatnya juga majrur. Taib ya. Alhamdulillah selesai pembahasan kita tentang atof ya, atof. Naat ya, naat. Taib, sekarang kita akan membahas tentang atof. Taib. Ya, mungkin kita bersihin dulu aja ya. 6 kita sapa peserta malam ini, kita akan bahas tentang atof. Selanjutnya adalah Ibu Desi. Ahlan Bu Desi. Ya, Bu Desi, silakan. Sepertinya tidak menjawab ya. Selanjutnya adalah Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Pak Bayu, sekarang kita sedang membahas tentang al-atfu ya. Ya. Tadi udah an-na'tu na'at yang artinya sifat. Sekarang kita membahas al-atfu. Apa itu al-atfu? Kata sambung Ustaz. Kata sambungnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak apa sih kata sambung itu? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dan terus atau ya. Atau ya. Dan atau kemudian dan seterusnya ya. Ya. Nah, kalau kita mau menggunakan kata sambung dalam bahasa Arab, kita menggunakan namanya huruf ataf ya. Jadi ada istilah huruful atfi, ya, huruful atfi. Apa aja yang antum tahu huruf ataf itu? Wa, kemudian Ya. atau Pertama apa ya? al-wawu ya. Al-waw. Al-wawu contohnya apa? Misalnya kita ingin mengatakan Zaid dan Ali telah datang. Gimana ngomongnya? Ja'a Zaidun wa Ahmadun. Ya deh. Ja'a Zaidun wa Ahmadun. Ya, tadi ini maunya Ali, cuma nggak apa-apa. Ini lebih tertarik Ali, sama Ahmad aja. Nggak apa-apa, Ahmad aja. Ya Ahmad. Ja'a Zaidun Wa Ahmadun. Ahmadun. wa Ya. Ahmadun gitu ya. Ya. Pertanyaannya, Ahmad itu munsorif atau ghairu munsorif? Munsorif, Ustaz. Munsorif Ahmad itu. Nama orang ya? Gori-goru. Nama orang Ghairu. yang mengikuti wazan fil mudhari, maka dia ghairu munsorif. Berarti Ahmad. Sehingga yang benar wa Ahmadu ya. Ja'a Zaidun wa Ahmadu. Kalau ra'aitu Zaidan, Ra'aitu. kalau ini sama Ahmad juga, tapi pakainya ra'aitu. Ra'aitu Zaidan wa apa tuh? wa Ahmadu, wa Ahmadi atau wa Ahmada? Wa Ahmada. Kenapa? Mengikut yang naat tadi kan? Zaidan, ya. Iya, Ikut bukan naat. Kalau ini istilahnya nanti ma'tuf ya. Jadi ada istilah atau pada istilah ma'tuf alaih ya, ma'tuf alaih. Jadi berarti irobnya harus sama ya. Ini nih. Iya, kan kita lagi bahas tawabi kan? Atau ini masih kelompok tawabi yang i'rabnya ngikutin kata yang diikutinya. Oh ya. gitu. Kalau marartu bi Zaidin, marartu bi Zaidin wa Zaidin wa Ahmadi. Kan teorinya begitu. Kalau Ali benar, marartu bi Zaidin wa Aliyin, ya, berhubung Ali itu memang ketika ja tandanya kasroh.
Tapi kalau Ahmad, ghairu munsharif, ketika jar tandanya fathah. Ya. Ahmada. Iya, jadi tetap Ahmada. Jadi Ahmada sekalipun kita bacanya fathah, tetap kita bilang majrur ya. Berhubung ghairu munsharif itu ketika jar tandanya fathah. Jadi unsur dalam ataf itu nanti ada istilah wawunya namanya huruf apa? Huruf ataf ya. Jadi wawu itu namanya harfu atfin. Ya, harfu atfin. Kemudian Ahmad ini namanya ma'tuf. Kata yang disambungkan. Nah, nanti ada istilah ma'tuf alaihi. Ya, ma'tuf alaihi. Nah, ma'tuf itu ngikutin ma'tuf alaihi dari sisi i'rabnya. Kalau ma'tufnya marfu, ini kan Ahmadu marfu ya. Terbalik. Kalau ma'tuf alaihinya marfu, Zaidun, maka Ahmadunya marfu. Ma'tuf alaihinya mansub kayak Zaidan, maka dia mansub. Ma'tuf alaihinya kasroh kayak Bizaidin, maka dia majrur ya. Kayak gitu. Paham sampai sini, Pak? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk ataf ini sangat simpel. Kaidahnya cuma satu. Harus sama i'rabnya. Nau'nya, adatnya terserah sebebas-bebasnya. Mau matufnya mufrad, matuf alaihinya musanna, matufnya mudzakkar muannas ya kan tergantung kalimatnya kan. Misalnya kita ingin mengatakan telah datang Fatimah dan Ali. Boleh nggak bikin kalimat kayak gitu? Boleh, Ustaz. Ya boleh kan. Memang kenyataannya yang datang Fatimah sama Ali kan nggak bisa dipaksa, yang datang cuma boleh sama-sama mudzakkar sama-sama muannas kan. Jadi kita katakan misalnya ja'at Fatimatu wa Aliyun ya kayak gitu. Baik. Kalau Fatimah dengan 2 orang itu juga bisa, Ustaz? Bisa aja, siapa aja Bisa, orangnya. Dia siapa ya, orangnya? Dua saudaranya gitu misalnya. Ya Bisa, bisa. Laki-laki perempuan. Iya. Jadi kalau pakai huruf atof, ya fiilnya itu tergantung mana yang ditempelin duluan. Paham nggak maksudnya? Misalnya Fatimah sama Ali udah datang nih, Fatimah sama Ali. Maka kita pakai ja atau jaat tergantung yang mau kita sebut duluan yang mana. Kalau yang kita sebut duluan Ali, kita katakan ja'a Aliyun wa Fatimatu. Iya. Tapi yang kita sebut duluan Fatimah, ja'at Fatimatu wa Aliyun. Paham? Paham, Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya adalah Ibu Dia. Ya, Ibu Dia. Silakan Bu Dia. Kayaknya baru dengar Bu Dia nih ya. Kemarin kayaknya belum ada ya Bu Dia ya. Bu Dia? Tape tidak menjawab ya. Ibu Erwita. Silakan Bu Erwita. Tape. Ya. Ibu Erwita, kita pindah ke huruf ataf yang kedua. Apa itu? Fa, maka. Ya, fa ya. Al-fa'u. Artinya apa tadi? Maka ya? Ya. Contohnya apa? Contohnya apa kalimatnya? Ja'a Zaidun, fa Hamidun. Mumtaz. Misalnya ja'a Zaidun, fa Hamidun. Ini kalau kalimatnya kayak gini, artinya apa ya? Ja'a Zaidun, fa Hamidun. Zaid telah datang, maka Hamid datang. Ya, ini namanya fa sababiyah ya. Fa sababiyah. Yang menjadi sebab kedatangan Hamid adalah kedatangan Zaid. Kalau sekiranya Zaid nggak datang, maka Hamid pun nggak datang, malu dia. Karena mungkin yang lebih dekat sama tuan rumah adalah Zaid. Jadi Hamid datang kalau Zaid datang. Ya. Ini namanya fa apa Bu tadi Bu? Fa sababiyah ya. Jadi dia hubungan sebab akibat. Ya, baik. Kalau ra'aitu Zaidan fa Fa'adu Zaidan fa Hamidan. Hamidan nuntas ya. Ra'aitu Zaidan fa Hamidan. Marartu bi Zaidin fa
Hamidin. Fahamidin ya, marartu bi Zaidin fahamidin ya. Jadi yang namanya ma'tuf itu ngikutin ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya marfu kayak ja'a Zaidun fahamidun. Kalau mansub ra'aitu Zaidan fahamidan. Majrur marartu bi Zaidin fahamidin. Baik, sampai sini paham Bu tentang ataf ini? Insyaallah. Baik, satu lagi. Kemudian yang ketiga, apa huruf ataf yang ketiga? Summa. Kemudian. Summa ya, summa. Ayo, Ibu bikin kalimat. Marartu marartu Zainabu. Kalau Summa marah itu pakai bi ya? marartu Zainabu. Maror tuh bi. Zainabu. Apa maror tuh bi? Marartu bi Zainabu. Summa Zainabu apa Zainabi apa Zainaba? bi Zainabi. Bi Zainaba Bu. Kenapa coba kira-kira? Kan habis bi harusnya majrur, huruf jar harusnya Ustaz. Majrur kan? Tapi saya bilang Zainab ini majrur loh. Oh iya. Namanya karena nggak semua Fathah. yang majrur itu kasroh. Berhubung Zainab ghairu munsharif, ingat isim ghairu munsharif ketika jar tandanya fathah. Ya. Jadi marfu bi Zainaba summa Fatimah. apa? Summa Fatimah tat itu. Fatimata. Kenapa Bu? Kenapa nggak Fatimati aja? Tadi Zainabnya pakai fathah, Ustaz. Iya. Jadi karena apa namanya ghairu munsharif ya. Summa Fatimata. Misalnya urutannya aku berpasangan dengan Zaid, terus Fatimah, kemudian Ali, gimana? Summa Fatimata. Summa Ali. Summa Ali. Alinya. Ayo. Yan Alian. Yun. Summa Alian. Alian. Alian apa Alien? Fatimahnya tadi kan pakai fathah, Ustaz. Patokannya bukan fathahnya Bu, tapi dia jar apa mansub. Ya. Jadi karena ini majrur, maka alien juga harus majrur. Jadi jangan terkecoh dengan harokat Bu. Zainabah sekalipun dia fathah, tapi dia i'rabnya adalah majrur. Summa Fatimata, karena ngikutin Zainabah yang majrur, maka dia majrur. Nah, begitu Ali ini kan majrur dengan kasroh. Maka kita katakan summa aliyin. Jadi jangan terkecoh dengan harokatnya, tapi i'rabnya. Paham atau bingung, Bu? Harus dihafalin, Ustaz. Kalau paham Baik. besok bisa lupa. Baik. Jadi gimana? Dihafalin aja. Jadi, Ibu harus ingat bahwa pembahasan tentang ma'tuf itu, dia harus sama i'rabnya, Bu, bukan harokatnya. Harokat boleh beda, tapi i'rab bisa sama. Karena ada beberapa kata yang harokatnya aneh. Ya. Harokatnya aneh maksud saya, ghairu munsharif ketika maju tandanya fathah. Tapi kalau bukan ghairu munsharif, kembali ke hukum asalnya, ketika maju tandanya kasroh. Makanya aliyin. Kalau kita bacanya summa aliyan salah, karena aliyan itu mansub. Sedangkan yang diikuti majrur, ya, kayak gitu. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iya. Selanjutnya Pak Danindra. Ustaz. Baik, al-waw wal fa'u summa. Terus apa lagi setelah itu? Maaf Ustaz, Huruf baru join. Tapi antum udah hafal belum huruf ataf selain wawu, fa sama summa? Apa lagi? Wow. Yang keempat.
Au ya. Jadi yang keempat itu adalah au ya. Yang keempat adalah au. Apa arti au? Atau Ustaz. Au, mumtaz, atau. Nah, misalnya kita mau bikin kalimat, kan kita udah hafal ya sekarang ya, i'rabnya itu ngikutin matuf alaihnya. Kita mau bikin kalimat, misalnya kita mengatakan saya melihat Fatimah atau Ali. Gimana ngomongnya? Ra'aitu Fatimata aw Aliyin. Aliyan. Itu kenapa Aliyan nggak Aliyin tadi? Ini Ustaz, apa? Mansub. Apa yang mansub? Yang Fatimahnya sama yang Alinya juga mansub, Ustaz. Jadi Aliyan mansub karena ngikutin si Fatimah. Pertanyaannya Fatimah. Kenapa Fatimahnya mansub? Karena maf'ul bih, Ustaz. Mumtaz ya, karena maf'ul bih maka dia mansub. Baik. Kemudian selanjutnya waw, fa, summa, au, apalagi setelah itu? Am ya. Am. Am dulu. Am artinya apa? Am atau juga Ustaz ya? Bedanya au sama am. Kalau am itu ataukah. Jadi dia harus mansub. Harus pertanyaan, afwan. Jadi kalau am ini harus pertanyaan. Misalnya ra'aitu Fatimah. Ya. Maka kita katakan misalnya apakah kamu melihat Fatimah ataukah Ali? Ya, kita mengatakan ara'aita Fatimata ya. Kok ini biru. Jadi ara'aita artinya apa? Apakah kamu melihat? Ya. Apakah kamu melihat Fatimah am Aliyan? Ataukah Ali? Jadi kalau am ini spesial buat pertanyaan ya, nggak bisa kalimat biasa. Kalau kalimat biasa atau yang biasa pakainya yang au. Ya. Kalau am harus pertanyaan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya Ibu Haifah. Ya, na'am Ustaz. Al-waw al-fa'u summa au am. Kemudian apa lagi? Bal. Bal ya, mumtaz. Bal itu artinya apa? Bahkan. Bahkan ya. Bal. Atau akan tetapi ya. Jadi bisa bahkan, bisa akan tetapi. Coba kasih contoh kalimatnya, Bu. Pakai bal. Ja'a Zaidun bal Hamidun. Ja'a Zaidun bal Hamidun. Apa nih artinya nih? Zaid telah datang, bahkan Hamid juga telah datang. Ya, jadi kalau kalimat pakai bal kayak gini, maka Hamid juga ikutan datang ya. Ja'a Zaidun bal Hamidun. Kalau ra'aitu Zaidan bal Hamidan. marratu bi Zaidin bal marratu bi Zaidin bal Hamidin ya, mumtaz. Kemudian selanjutnya apa lagi Bu, huruf atau? La. La ya. La. Apa arti la? Tidak. Tidak ya. Contohnya apa kalimatnya? Ja'a Zaidun la Hamidun. Baik, ini Zaid sama Hamid lagi populer nih. Ja'a Zaidun la Hamidun. Apa artinya nih, Bu? Zaid telah datang, bukan Hamid. Baik, jadi Hamid nggak datang ya kalau kayak gini. Kalau ra'aitu Zaidan la Hamidan. marratu bi Zaidin la Hamidun. baik, nanggung Bu ya, satu lagi berarti ya. Apa yang terakhir? Lakin. Lakin, artinya apa lakin? Akan tetapi. Akan tetapi. Nah, lakin ini spesial ya. Spesialnya apa, Bu?
Yang membuat lakin spesial adalah khusus kalimat yang negatif. Jadi depannya harus ada ma atau la ya. Pokoknya yang negatif, mau ma yang artinya tidak ataupun la yang artinya tidak. Apa contohnya? Misalnya ma ja'a Zaidun gitu ya. Ya. Ma ja'a Zaidun. Ma ja'a Zaidun. Lakin gitu ya. Hamidun. Lakin Hamidun. Kenapa harus ada nafiah di depannya, Bu? Coba aja kita hilangin nih maknya. Pasti nggak nyambung artinya. Misalnya kita katakan, Ja'a Zaidun lakin Hamidun. Zaid telah datang akan tetapi Hamid. Nggak ngerti kita maksud apa ini. Tapi kalau Zaid tidak datang akan tapi Hamid datang. Ya, karena kan laki itu mempertentangkan kan. Dia sama kayak lakinna dari sisi makna, cuma beda dari sisi amalnya aja. Baik. Kalau ma ra'aitu Zaidan lakin Hamidan. mumtaz. Ma marartu bi Zaidin lakin Hamidin. baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Jadi ya ataf itu seperti ini, ya ataf itu seperti ini. Loh. Ya, ada salah mencet qadarullah. Hilang ya. Jadi namanya pembahasan tentang ataf, kaidahnya hanya satu, harus sama dari si i'rabnya. Adapun nau'nya, ma'rifat dan nakirahnya, ya, kemudian adatnya, ini bebas sebebas-bebasnya. Yang penting i'rabnya sama. Beda mana tadi? Oh, nah, itu kan harus sama nau'nya, kemudian adatnya, ma'rifat nakirahnya dan i'rabnya. Baik, kita akan melanjutkan ke at-tawabi yang ketiga, yaitu taukid ya, at-taukidu. At-taukidu. Ya, baik. Sekarang kita akan bersama peserta yang lain, kita diskusi tentang taukid ya. Nah, berarti sekarang adalah Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi. Baik, Ustaz. Nah, Pak Hadi, taukid Ya, Ustaz. itu apa sih maknanya? Penekanan, Ustaz. Penekanan secara makna. Kanan. Baik. Dengan apa kita penekanan secara makna? Dengan kalau yang kita pelajari di buku dengan 4 kata. Mumtaz. Jadi ada 4 lafaz tertentu ya. Ya. Itu apa aja lafaznya? Taukid itu dengan An-nafsu, wal ainu, wa kullu, wa ajma'u. jadi an-nafsu, al-ainu, Wa kullu, kemudian kullu dan ajma'u. ajma'u ya. Baik, mumtaz. Jadi ada 4 lafaz. Artinya selain ini maka pasti bukan taukid yang merupakan kelompok tawabi. Karena sebetulnya taukid dalam bahasa Arab ada banyak Pak ya. Ada taukid dengan inna ya. Kan Iya. taukid itu artinya penekanan makna kan. Penekanan makna itu bisa dengan inna sesungguhnya, bisa dengan sumpah wallahi misalnya. Dengan lam taukid bisa. Jadi banyak caranya. Tapi taukid yang termasuk bab at-tawabi, taukid yang termasuk yang mengikuti kata yang diikutinya adalah taukid dengan 4 lafaz yang telah tertentu, yaitu an-nafsu, al-ainu, kulu dan ajma. An-nafsu dan al-ainu ini maknanya sama ya, maknanya adalah diri ya, dirinya. Diri. Kalau kulu sama ajma maknanya seluruhnya gitu ya. Baik, kasih contoh Pak, yang an-nafsu gimana contohnya? An-nafsu. Hmm. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Baik, Qoma Zaidun nafsuhu. Baik, qoma Zaidun nafsuhu. Qoma Zaidun nafsuhu. Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Ra'aitu Zaidan Nafsahu. nafsahu. Marartu bi Zaidin nafsihi. Marartu bi Zaidin Nafsihi. nafsihi. Baik, sekarang kita bahas dari sisi i'rabnya dulu ya.
Koma Zaidun ini kan fi'il dan fa'il ya. Karena Iya. nafsuhu ini adalah taukid bagi Zaidun, ya. Dan dia marfu, maka dia nafsuhu. Ra'aitu Zaidan ini kan maf'ul bi mansub, maka dia nafsahu. Marfu bi Zaidin majrur, maka dia nafsihi. Pertanyaannya, apa maksud dari kalimat koma Zaidun nafsuhu? Zaid telah berdiri, telah bangun, koma bangun. Zaid telah bangun dirinya itu, Ustaz. Berarti menjelaskan Iya. lebih ke orangnya gitu kan. Bukan Jadi mungkin ya statusnya ketika gitu, kita mengatakan kondisinya. koma Zaidun nafsuhu, maknanya begini, Pak. Kita ingin menekankan kepada lawan bicara kita bahwa memang yang berdiri Zaidnya, bukan anaknya, bukan tetangganya. Mungkin bisa jadi Zaid itu afwan, misalnya Zaid itu kena musibah sehingga dia tidak bisa berdiri, ya. Kena musibah sehingga dia tidak bisa berdiri. Kemudian kita katakan ke teman kita, Zaid sudah berdiri. Nah, mungkin teman kita nggak percaya, yang benar aja, kan bukannya kemarin dia masih kena musibah ya nggak bisa berdiri. Ketika kita mengatakan ya koma Zaidun nafsuhu, maka kita ingin menekankan benar Zaid itu berdiri. Karena bisa jadi kita bercanda begini, Pak. Koma Zaidun kituhu. Bisa aja kayak gitu. Ya, jadi koma Zaidun kituhu. Zaid itu berdiri. Yang benar kituhu, kucingnya, ya gitu. Gitu. Yang paling sering dipakai itu misalnya ja'a Zaidun ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, misalnya kita nih ada janjian 10 orang. 9 orang udah datang. Si Zaid yang ke-10 belum datang-datang nih. Udah kita tungguin hampir setengah jam belum datang juga. Tiba-tiba ya kita tahu ada mobil jangan mobil lah. Ada kucing ya. Mungkin Zaid punya kucing kesayangan, datang. Nah, kita mau bercandain teman-teman kita nih, kita katakan ja'a Zaidun ya. Kan orang pada nanya, "Mana Zaidnya?" Gitu, kucingnya. Nah, ini namanya ntar pembahasan badal nih nanti. Ya. Tapi kalau kita mengatakan ja'a Zaidun nafsuhu, maka kita ya benar-benar menekankan bahwa yang datang adalah Zaidnya Si sendiri. Jadi ini makna dari taukid ya. Begitupun ra'aitu Zaidan. Ya misalnya ya contoh real aja lah. Misalnya kita habis jalan ke kemana? Ke pasar. Di pasar kita ketemu artis. Misalnya siapa artis yang antum tahu, Pak? Artis yang tahu. Siapa? Sebut aja nama satu buat contoh. Presiden aja, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Misalnya, Ra'aitu Jokowi. Ya, saya melihat Jokowi. Terus kata teman kita, masa? Perasaan Pak Jokowi lagi di mana gitu? Bener. Ra'aitu Jokowi nafsahu. Ya. Kalau kita sudah mengatakan Ra'aitu Jokowi nafsahu, maka kita menekankan bahwa yang kita lihat benar-benar Pak Jokowinya. Bukan ajudannya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan yang mirip sama Pak Jokowi. Paham maksud dari konsep taukid ini? Paham, Ustaz. Baik, kayak gitu ya. Step yang kedua, al-ainu mirip ya. 100% sama dengan an-nafsu. Ya, jadi tidak ada perbedaan sama sekali antara an-nafsu dengan al-ainu, cuma pilihan kata aja. Jadi tinggal diganti aja. Koma Zaidun ainuhu, kemudian Ra'aitu Zaidan ainahu. Baik, koma Zaidun ainuhu. Ra'aitu Zaidan. Ini tinggal ikutin aja. Ainahu. Iya. Sama ainahu. Sama marartu bi Zaidin. Martu bi Zaidin. Aini. Kenapa Ya, hi ya, Ustaz? Karena mudzakkar. Kalau yang ininya mu'annas, hak, Pak. Misalnya, qomat Aisyatu. Enggak. Kan hu, Ustaz, kita belajar ya kan? Ya, terus? Maksudnya? Kenapa berubah jadi hi gitu kan? Domir mutasilnya. Dia menyesuaikan kasrohnya. Karena kalau ainihu, bacanya aneh di dalam bahasa Arab itu, kalau habis kasroh, pantasnya kasroh, Pak. Makanya ainihi. Kalau ainihu, ini di kebiasaan orang Arab, mereka nggak biasa kayak gini. Makanya dia mengikuti, ya. Bukan karena dia majrur ya, karena kan domir itu mabni. Jadi dia tuh aini kayak gitu tuh karena mengikuti, ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
Belum, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wah, Kita iya. sapa yang lain. Huruf atop pada 10. Iya, tadi kita afwan, kurang hatta ya. Kurang hatta ya. Jadi hatta itu sehingga ya, misalnya kita mengatakan akaltus samaka hatta ra'sahu ya. Saya makan ikan sampai kepala-kepalanya. Dan ini menarik ya. Ya, jadi afwan, kita balik sedikit ke atop tadi. Sebenarnya kalau di kitab Jurmiyah dikatakan huruf atop pada 10, tambahan 2-nya adalah imma dan hatta, tapi imma itu kurang kuat ya, karena imma itu yang membuat dia huruf atop bukan imanya tapi wawunya. Sehingga yang benar adalah 9 ya. Tadi yang kita kelupaan adalah hatta. Nah, hatta ini unik ya. Hatta ini termasuk huruf yang unik, karena hatta itu, ya ini tulis dulu. Hatta itu dia bisa huruf atop, bisa huruf jar, bisa huruf nasab ya. Paling banyak nih hatta ini. Nah, kalau kita mengatakan kalimat akaltus samaka hatta ra'sahu ya. Akaltus samaka hatta ra'sahu. Baik, sekarang kita diskusi dengan peserta malam ini. Apa maksud dari kalimat ini? Berarti sekarang Ibu Hernawati ya. Saya Bu Herna. Naam Ustazah. Naam Ustaz. Baik. Akaltus samaka hatta ra'sahu. Ini apa artinya? Saya telah makan ikan sampai kepalanya. Sampai kepalanya. Kepalanya dimakan nggak? Enggak. Hah? Nah, coba. Kan tadi yang dibilang hatta ini unik ya. Dia selain huruf atop, dia juga huruf jar. Kalau huruf jar, akaltus samaka hatta ra'sihi. Ya. Karena kan kalau huruf jar majrur ya. Hatta ra'sihi. Nah, hatta ra'sihi sama sampai kepalanya. Tapi kemakan nggak kepalanya? Hatta ra'sihi. Enggak kali ya Ustaz ya. Jadi kemakan yang mana nih? Bedanya apa yang hatta huruf atop sama hatta huruf jar? Jadi bedanya, Bu, kalau hatta huruf atop, ini kepalanya dimakan, Bu. Sampai kepala-kepalanya dimakan. Tapi kalau huruf jar, ya, jadi nggak ada yang disikan buat mungkin dia nggak punya kucing kali ya, jadi sampai kepalanya dimakan. Atau memang dia kayak aneh nih, aneh tuh bagian paling nikmat dari ikan tuh kepalanya. Jadi kepala pasti yang makan. Nah, kalau kita mengatakannya hatta ra'sihi, nah, sampai batas kepalanya. Kepalanya dikasih kucing, gitu. Ini uniknya bahasa Arab ya. Kayak gitu. Jadi, hatta ini termasuk huruf atop. Ya. Tapi ini untuk yang ketinggalan tadi. Sekarang kita lanjut ke taukid, Bu ya. Kembali ke taukid. Kita udah bahas an-nafsu dan al-ainu, tinggal yang kulu sama ajma. Jadi kalau an-nafsu sama al-ainu, itu lebih kepada menekankan si pelakunya. Jadi untuk menekankan bahwa memang kita sedang membahas si pelakunya, bukan tetangganya, anaknya, dan bukan hal lain selain dirinya. Nah, kalau kullu sama ajma, ini untuk memastikan keseluruhannya, ya, keseluruhannya. Baik, silakan kasih contohnya, Bu, kullu. Kullu. Iya. Akaltu sama kulluhun. Kulluha. Kulluhu. Jangan. Kalau yang namanya semua, berarti harus jamak kan, Bu ya? Yang namanya semua itu harus jamak kan? Gini aja, saya kasih contoh misalnya, telah datang para siswa semuanya, gimana ngomongnya? Ja'a atulabu kulluhum. Mumtaz. Ja'a at-tullabu kulluhum. Kulluhum au ya. kullahum. Nah, pertanyaannya, kita lagi bahas tawabi kan? Iya. Yang namanya tawabi ngikutin.
Yang mau kita tekankan yang mana? At-tullabu kan? At-tullabu marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu, berarti ja'at tullabu kulluhum. Ya. Kulluhum. Kalau ra'aitu tullaba, ra'aitu tullaba baru gimana, Bu? Kullahum. Maratu bitullabi maratu bitullabi bitullabi kullihim. Kullihim ya. Maratu bitullabi kullihim. Nah, ini humnya bisa diganti, Bu, tergantung dia tuh mudzakkar muannas. Misalnya kita mengatakan telah datang para siswi, gimana ngomongnya? Telah datang ya. Para siswi. Ja'a juga. Ja'a at-tulabatu at-talibatu ya. Kalau zaman asalnya. at-talibatu kulluhunna. Mumtaz ya. Ja'atit talibatu. Kan dia mu'annas ya, berarti seperti ja'at. At-talibatu kulluhunna. Ya. Kulluhunna. Taib. Terakhir ajma. Nah, ajma ini sama kayak kullu, bedanya kalau kullu tuh punya kaidah, dia harus diiringi dengan domir ya. Ya, dengan domir seperti hum, hunna dan seterusnya. Kalau ajma nggak usah, dia pakainya ajmauna aja. Misalnya ja'at tullabu ajma, gimana, Bu? Ajma'una ya. Ajma'una. Ja'at tullabu ajma'una. Ra'aitu tullaba Ajma'in. Mumtaz. Maratu bitullabi sama ya. Ajma'in. Ya, maratu bitullabi ajma'in. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kalau hun itu Oh ya, saya semuanya ada pertanyaan. ya. Kulluhun itu gimana? kalau nasab atau majrur gimana, Ustaz? Kullahum, Iya, kullihim. misalnya ra'aitu talibati kullahunna. Marartu bit talibati kullihinna, kayak gitu. Linya yang berubah ya, Ustaz. Naam. Nah. Jadi sekilas khair, Ustaz. Baik. Wa jazakillahu khairan. Kemudian berarti sudah selesai ya. Baik. Kalau lanjut sampai badal waktunya nggak cukup, jadi pembahasan malam ini insya Allah cukupan sampai taukid saja. Silakan yang mau bertanya disampaikan via chat ataupun via audio ya. Kalau mau via audio tunjuk tangan aja. Bu Aisyah, Ustadz, coba beri contoh kalimat yang merupakan gabungan semua kaidah dari awal sampai hari ini, termasuk yang Indonesia Sumber Mustarib, kemudian di Arab. Ya, gimana kalau Bu Aisyah aja kita suruh ya? Bu Aisyah tolong siapin ya. Sekarang saya mau ini dulu, Pak Khuluki mau nanya tuh. Bu Aisyah silakan siapkan dulu. Silakan Pak Khuluki. Nggak boleh Khuluki. Abdullah aja lah, Abdullah ya. Nah, Ustaz. Apa tuh namanya? Kalau mufrad ingin di ma'rifah kan ditambah al terus belakangnya dihilangin tanwinnya. Ya. Tapi kalau musanna pengen jadi ma'rifah ngilangin tanwinnya gimana, Ustaz? Emang musanna ada tanwinnya? Iya, makanya itu. Jadi apakah tinggal tambah alif lam aja? Iya, kalau musanna beda antara ma'rifah sama nakirah, tinggal al sama nggak ada al. Misalnya muslimani itu nakirah, kalau al muslimani ma'rifah. Oh, begitupun dengan muzakkar salim berarti, Ustaz. Gimana? Iya, berlaku untuk yang lain. Pokoknya selain mufrad, kan memang nggak ada tanwin kan. Musanna sama jamaah mudzakkar salim itu kan sama
jamak mudzakkar salim aja ya. Kalau jamak muannas salim sama jamak taksir ada ya, karena dia berhubung tandanya asli ya. Tapi kalau Iya. jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim, karena dia i'rabnya dengan huruf, maka dia nggak ada apa namanya tanwinannya ya. Jadi al-muslimuna ma'rifat, muslimuna nakirah. Oke. Al-muslimani ma'rifat, muslimani nakirah. Paham? Ustaz. Baik, Kemudian satu lagi, Ustaz, kalau boleh. Satu lagi. Ya boleh apa? Di buku dibilangnya huruf athof ada 10, tapi cuma ada 9. Ya, sebenarnya itu revisi ya. Jadi sebetulnya memang kalau kita ikutin kitab Matan al-Ajrumiyah, dikatakan di sana huruf yang ke-10 itu adalah imma ya. Tapi kenyataannya imma itu setiap kali disebutkan imma, di tengah-tengahnya pasti ada wawu ya. Seperti dalam surat Al-Qiyamah ya. Yang inna hadaina sabila imma syakirau wa imma kafuro. Lihat tuh. Karena ada 2 imma di situ ya. Imma syakirau wa imma kafuro. Ya, perhatikan. Di situ ya ada wawu di tengah-tengahnya. Sehingga yang membuat dia matuf bukan immanya, tapi wawunya. Kemudian di ayat Quran yang lain ada imma man ba'du wa imma fida'a. Sehingga kesimpulannya yang membuat dia ataf bukan immanya tapi wawunya ya. Jadi itu. Jadi bukan 10 tapi 9 karena yang imma nggak jadi huruf ataf ya karena ada, sebetulnya yang huruf ataf wawunya. Paham sampai situ? Nah, Ustaz, paham. Baik. Barakallahu Jazakallahu khairan. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Hadi ya. Mau nanya gimana cara bedakan la nafiyah dan la huruf ataf serta dengan lam yang lain-lain. Wah, ini mah jadi banyak materinya ntar ya. Cara bedanya la nafiyah itu ya. La nafiyah biasanya nempelnya sama fi'il, Pak. Ya, misalnya la yadhabu zaidun ya. Meskipun la nafiyah bisa juga sama isim. Tapi kalau khusus untuk yang pembahasannya ataf, maka ciri khasnya dari sisi makna kita lihat kalau maknanya memang itu adalah menghubungkan dua sesuatu, misalnya ja'a zaidun la hamidun, ini kan menghubungkan ya Zaid dengan Hamid. Zaid tidak datang, ja'a zaidun, Zaid datang, la hamidun, bukan Hamid. Tapi kalau la nafiyah yang lain, maka ini pembahasannya panjang, apalagi kita belum bahas, belum masuk ke la nafiyah. La nafiyah sendiri kan nanti ada la nafiyah li jinsi. Kemudian la sendiri nanti ada la nahiyah, bukan la nafiyah. Jadi pertanyaan ini sementara ini belum bisa jawab panjang lebar. Tapi kalau pertanyaannya mengarah kepada bagaimana mengidentifikasi kalau la-nya itu adalah la huruf ataf, maka ciri pertama yang paling jelas ya sebelum la isim, setelah la isim. Ya, sebelum la isim, setelah la isim. Karena kalau setelah la fi'il itu jelas bukan huruf ataf ya. Yang namanya huruf ataf itu biasanya isim ya, seperti itu. Baik. Recording 2 kali pertemuan belum diupload. Perasaannya tadi pagi sih udah ya sampai pertemuan yang semalam. Tinggal yang malam ini aja nih. Coba dicek lagi di YouTube ya. 2 kali pertemuan terakhir udah upload. La, tidak, lam dan lainnya kita belum dibahas, belum waktunya, belum nyampe kita ke situ nanti. Karena kita lagi bahas huruf ataf. Kalau lam itu pembahasan paling terakhir di buku, laisa itu pun pembahasan setelah semua dasar. Karena laisa itu termasuk kalimat yang nggak biasa ya, bukan kalimat sederhana, tapi kalimat yang variatif. Ya. Jadi memang belajar itu harus bertahap, harus satu persatu, dimulai dari yang sederhana, dimulai dari yang sedikit, dimulai dari yang paling mudah. Setelah yang paling mudahnya sudah terlewati, baru kita bahas yang macam-macam yang aneh-aneh ya. Nah, laisa ini kan termasuk yang aneh-aneh ya. Laisa, lam itu termasuk yang aneh-aneh. Sekarang kita masih bahas yang normal-normal ini. Dari kemarin kita masih bahas yang normal-normal ya. Baik. Bagaimana kalau yang menyebut telah datang pada pelajar laki-laki perempuan, ya dilengkapin ja'atul labu wat talibatu. Tapi kalau mau dimutlakan ya pakai kulhum aja, ja'atul labu kulhum ya.
itu udah mewakili mu'annas. Ya. Tapi kalau mau lebih dilengkapi lagi, nggak masalah juga kita katakan ja'at tullabu wat talibatu. Ya. Seperti itu. Baik, ya. Terakhir, kita tantang Bu Aisyah ya. Bu Aisyah untuk membuat kalimat yang lengkap. Silakan Bu Aisyah. Bikin kalimatnya apa? Qatala al-muslimuna al-qawwiyuna kafirina. Pelan-pelan Bu, entah saya yang bisa nulisnya. Qatala. Al-muslimuna. Ya, qatala apa qatala? Qatala, membunuh. Baik. Serem banget ya. Qatala al-muslimuna al-qawwiyuna. Mendingan pakai jamak taksirnya aja, Bu. Al-aqwiya'u. Oke. Al-aqwiya. Terus? Al-kafirina. Al-kafirina. Wal-kafirati. Al-kafirina. Wanita kan nggak boleh dibunuh, Bu. Kalau dalam peperangan. Ganti aja, ganti. Hah? Oh, wanitanya ikutan perang? Iya. Baik, ya nggak masalah. Kita lagi belajar bahasa ya, lagi nggak belajar fikih. Wal-kafirati. Terus? Kan si itu yang saja Ya, itu ya. Nabi Paul. Ya, terusin. Wal-kafirati terus? Summal musyrikina. Summa al-musyrikina. Kullahum. Musyrikina. Kullahum. Ini kurang mudhaf ilaih nih. Oh, di humnya ya. Enggak, kullahum humnya kan sebenarnya udah mudhaf ilaih. Baik. Baik, ya, ini benar ya. Qatala ini fi'il madhi. Ya, kemudian al-muslimuna fa'il. Al-aqwiya na'at ya. Iya. Kemudian al-kafirina maf'ul bi. Ya, berarti sampai sini sudah lengkap tuh fi'il maf'ul bi, ada na'at, kemudian ada ma'tuf ya. Ini ma'tuf. Iya. Ini ada musyrikin ini ma'tuf lagi. Kemudian kulla ini adalah taukid. Ya, lengkap ya. Taukid dan humnya ini adalah mudhaf ilaih. Baik, alhamdulillah. Ini lengkap Bu ya. Orang-orang muslim yang kuat membunuh orang-orang kafir dan orang wanita kafir. Kemudian orang-orang musyrik kullahum semuanya. Baik, ini Masya Allah sudah mencakup semua kaidah kita yang sudah kita pelajari sejauh ini. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Amin. Taufik barakatuh. Baik. Pak Bayu bertanya, jadi tawabi itu kaidahnya mengikuti, artinya i'rabnya harus sama. Betul. Jadi yang paling inti dari at-tawabi adalah i'rabnya harus sama. Adapun detailnya beda-beda. Seperti na'at, selain i'rabnya harus sama, dia harus sama nau'nya, adatnya, ma'rifat, nakirohnya. Kalau ataf ma'tuf, nah ini benar-benar ngikutin hukum asalnya. Yang harus sama hanyalah i'rabnya. Nah, taukid, ya selain i'rabnya harus sama, dia juga harus sama dari sisi nau dan adatnya. Makanya tadi ketika perempuan pakai hunna, kalau laki-laki pakai hum, seperti itu. Ya, ya kita sudah lewat 18 menit. Sampai sini materi kita. Kemudian jangan lupa PR ya. PR-nya itu adalah kita lihat di buku ya. Lihat di buku. Ya, buku halaman berapa nih PR? Ini udah badal nih. Kemarin PR-nya baru jar majrur ya, mudhaf ilaih belum ya. Itu penting banget sih. PR-nya mudhaf ilaih dulu aja ya. Kemarin kan baru PR yang tentang jar majrur. Sekarang kita kerjain PR yang mudhaf ilaih. Ya. Ya, jadi PR untuk hari ini adalah yang ini ya. Halaman 125 ya. 125. Kalau untuk PR
Di email ya. Hasil koreksinya pun ada di email ya. Hasil koreksinya ada di email, cuma memang kita nunggu sampai deadline-nya. Kan deadline-nya kalau salah jam sekarang ya, jam 9, jam 8 ya. Insya Allah besok akan dikoreksi ya. Sebagaimana PPR sebelumnya nanti dikoreksinya via email. Jadi hasilnya via email. Jadi ini PR-nya halaman 125 sampai 126 ya. 126 sampai 126 aja dulu. Nanti kita tambah lagi insya Allah besok. Jadi PR-nya untuk malam untuk besok sampai jam 8 malam deadline-nya halaman 125 dan 126 ya. Baik, demikian muhadharah kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.